Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Paru paparan resep umum, beliau nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk melalui YouTube, melalui WhatsApp, melalui SMS di siang kali ini. Nah, sudah pada penasaran kan apa ini benar-benar Pak Hasan atau tidak sang formulator kita? Ya iyalah, masa Mia bawa Joni ke sini gak mungkin. Baik, kita sapa beliau. Halo Pak Hasan, selamat siang. Selamat siang Mia. Oke, kita live hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Setelah sekian purnama tidak bisa muncul di edisi hari Sabtu ini, kebetulan tadi di luar hujan lebat pun Pak Hasan menembus lebatnya hujan untuk bisa tadi kesini. Tadi sempat kehujanan saya. Ini sepatu masih basah ini. Pakai jas hujan tadi Pak? Tadi naik becak saya. Oh ya Allah, alhamdulillah rezekinya tukang becaknya ya Pak. Iya betul. Baik, Pak Hasan luar biasa. Walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau yang hari Sabtu itu bahkan dari pagi sampai hampir pagi lagi ketemu dengan pasien, membuat resep-resep herbal. Dan seperti yang dikabarkan kemarin sama Mia juga, ini disampaikan bahwa katanya nih Pak Hasan segera akan ada nih formulasi baru atau resep baru, obat baru yang akan diberikan untuk penyakit-penyakit yang membandel. Nah, yang bandel itu yang seperti apa saja nanti akan dijelaskan sama Pak Hasan. Kalau orang bandel dijewer, sehubungan nanti penasaran juga. Kemudian juga ada info mengenai beberapa, kita ada di grup-grup juga, ada dari customer atau pasien-pasien Pak Hasan yang sempat beberapa kali bertanya tentang grup resmi atau official resminya, marketplace resminya dari Hasan Sabila Official itu apa sih Mbak gitu ya. Jadi takutnya nanti akan mereka itu akan membeli produk-produk yang palsu atau mungkin tidak asli dan lain sebagainya, karena maraknya sekarang yang namanya pembajakan. Sekarang kan bukan hanya lagu, mungkin sudah jarang dibaca karena sekarang sudah ada internet. Kalau barang-barang lain seperti obat herbal pun bisa dibajak ya Pak. Nah, pembajakan asal-asalnya membuat yang beda dengan rupa yang sama itu banyak juga. Nah, nanti akan disampaikan Pak Hasan sedikit tentang bagaimana agar kita terhindar dari pembajakan-pembajakan atau obat-obat yang tidak asli. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila yang saat ini selalu menanti. Salam sehat alami dari saya Hasan Sabila kepada semua fan Hasan Sabila dimanapun Anda berada. Saudaraku fan Hasan Sabila, banyak sekali sekarang yang agen pun mengaku menjadi produk resmi Hasan Sabila. Artinya resmi ini di bawah naungan Hasan Sabila. Ternyata tidak Bapak dan Ibu. Jadi nanti saya kasih tahu bedanya ya Bapak dan Ibu ya. Banyak agen-agen di online terutama yang menamakan diri Puspita Raja, yang menamakan diri Pusat Herbal Puspita Raja. Macam-macam bunyinya. Itu yang tidak dikoordinasi oleh Hasan Sabila dan saya sulit untuk menentukan barang ini palsu atau asli. Kenapa seperti itu? Karena kebingungan saya membedakan asli dan palsu itu hampir sama. Yang hanya bisa menentukan itu adalah alat-alat lab. Banyaklah mereka yang komplain akhirnya ke Puspita Raja, yaitu Hasan Sabila, bertanya, Pak saya sudah minum ini, belinya lewat ini, agennya ini, kok malah sekarang gulanya naik? Kok malah sekarang itu stroke semakin parah? Kok sekarang itu lambung saya jadi bermasalah? Kok sekarang mata saya semakin kabur? Komplainnya ke Hasan Sabila. Hasan Sabila tidak merasa bahwa itu adalah agen di bawah naungannya. Sehingga banyak agen-agen bayangan yang tidak terkontrol dan Hasan Sabila sempat lengah di dalam hal ini. Bedanya adalah mereka menyebutnya adalah agen resmi Puspita Raja. Kalau pakai kata-kata resmi ini bohong. Atau dia menyebutnya agen Puspita Raja ini bohong.
ini adalah bisa dikatakan ini adalah agen palsu. Yang benar adalah Hasan Sabilah Puspita Raja. Nah, itu baru benar. Itu artinya Hasan Sabilah melindungi Puspita Raja, itu baru benar. Jadi kalau di situ berbunyi agen Hasan Sabilah Puspita Raja, itu baru benar. Itu adalah anak didik Hasan Sabilah yang diberi pengetahuan-pengetahuan herbal dan ilmu-ilmu herbal termasuk penyakitnya. Bagaimana mereka cara mengatasi, bagaimana mereka cara menjawab, bagaimana mereka cara memberi pantangan, itu adalah didikan Hasan Sabilah. Yang ada embel-embelnya Hasan Sabilah Puspita Raja. Ini benar, resmi, itu di bawah Hasan Sabilah. Saudaraku fan Hasan Sabilah, sekarang kita sama-sama membuka online. Jika berbunyi Puspita Raja atau agen pusat Puspita Raja itu bohong-bohongan, masih ragu juga, maka dapat menghubungi nomor resmi kami. Nomor resmi atau ya Anda bisa bertanya-tanya di 083 86 74 66 518. Sekali lagi 083 86 74 66 518. Itu tadi nomor yang bisa kita sajikan kepada Bapak Ibu atau yang langsung kepada saya, yaitu 08 12 250 6662. Jadi 6-nya 3 kali ya, terakhir 2. 0812 250 6662. Jadi itu yang saya akui bahwa nomor inilah yang melalui pendidikan herbal dari Hasan Sabilah. Selain itu saya tidak bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Saya inginnya semua fan Hasan Sabilah dan pendengar Hasan Sabilah jangan lagi tertipu. Kasihan, nanti keluhannya akhirnya ke saya lagi. Begitu saya tanya katanya beli dari si A, si B, si C dan sebagainya. Ya. Ini untuk mengingatkan kembali kepada fan Hasan Sabilah. Saya tidak ikhlas, saya tidak rela bahwa semua fan Hasan Sabilah dibohongi karena pinginnya mendapatkan uang. Siapa itu? Keserakahan. Jika sudah sifat serakah berarti tidak ada saudara lagi. Jegal menjegal, saling menjatuhkan, saling provokasi, saling menyebar isu, itu adalah sifat-sifat keserakahan. Korbannya siapa? Pendengar. Korbannya siapa? Para pasien. Kasihan. Saya Hasan Sabilah merasa berdiri sendiri di bumi ini untuk banyaknya menangani kasus. Akhirnya saya kesulitan juga, tidak mampu juga. Ada yang dari Bogor, dari Jakarta, belum nanti dari Papua, belum dari Pulau Jawa, belum dari Kalimantan. Sementara itu saya masih aktif dan masih berhadapan dengan para pasien setiap harinya. Artinya kemampuan saya untuk mengatasi ini semua sangat terbatas dan sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, harapan saya kepada fan Hasan Sabilah, sadarlah bahwa kita sebagai manusia harus menggunakan akal sehat kita. Sudah saya berikan tadi nomornya. Ingin misalnya kita pingin order, pingin tanya resep, tanya produk, nomor yang sudah saya siapkan itu segera akan menjawab. Hari ini kita tidak ada pembahasan materi tapi pemberian resep-resep. Maka disebut programnya adalah paparan resep umum.
Jadi penyakit apa saja kita akan memberikan resepnya. Baik. Begitu Mia ya. Baik Pak Hasan, jadi tadi sudah jelaskan ada nomor-nomor resminya beliau yang memang untuk pembelian lewat online. Karena sekali lagi Pak Hasan tidak mungkin masa ya harus packing, masa ya harus menjawab pertanyaan mengenai ongkir. Itu Pak Hasan memang sudah ada petugasnya sendiri dan memang sudah dibekali sama beliau, admin-adminnya yang bekerja di situ. Dan sekali lagi kalau kemarin sempat kita bahas juga konsultan herbal di sini cuma satu, cuma Pak Hasan, tidak ada lainnya. Yang lain hanyalah admin-adminnya Pak Hasan. Jadi konsultan herbal cuma satu. Kalau misalkan ada yang memberikan saya konsultan herbal, itu patut dipertanyakan ya Pak ya. Bisa menghubungi nomor-nomor yang tadi sudah disebutkan Pak Hasan atau dibacakan Mia tadi. Begitu Pak Hasan. Ya betul Mia. Kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pak Hasan akan menjawab dan nanti satu-satu akan Mia baca yang udah masuk di siang kali ini. Assalamualaikum Pak Hasan, saya mau bertanya Pak, obat saraf kejepit Med 9 ditambah apa ya? Rebusan dan jus apa? Saya selalu istiqomah dan percaya sama Pak Hasan bahwa penyakit saya akan sembuh berkat Pak Hasan. Amin. Saya pasien dan fannya Pak Hasan yang selalu pantau EMC 24 jam. Semoga Pak Hasan diberi kekuatan, panjang umur dan rezeki barokah. Amin. Dari Mbah Mus di Samigaluh. Kapan-kapan saya mau konsultasi lagi Pak katanya. Oh berarti udah pernah ketemu nih kayaknya. Mbah Mus Samigaluh ya. Samigaluh. Terima Mbah kasih Mus yang di Samigaluh. Salam juga buat teman-teman yang ada di sana ya, yang selalu memantau Hasan Sabilah. Tadi sudah saya informasikan bahwa produk-produk Puspita Raja banyak dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka mengantongi uang untuk pribadinya, bukan untuk Puspita Raja nggih. Jadi hati-hati. Mbah Mus, tadi ada Med 9, tambahannya apa? Yosik tambahannya. Yosik ya. Terus nanti tadi di awal di Prakata tadi si Mbak Mia telah menginformasikan bahwa ada produk-produk khusus dari Pak Hasan Sabilah. Itu memang begini Bapak dan Ibu. HS produk itu adalah produk yang sengaja saya ciptakan untuk mendukung cepatnya khasiat itu bereaksi di dalam tubuh. Nah ini tidak ada di apotek. Jadi inilah yang untuk membedakan nanti. Ini adanya kalau pas konsultasi kepada Hasan Sabilah baru dia mendapatkan. Bu Yuni di Sedayu, Pak Hasan mau tanya, kalau digigit anjing itu obatnya yang sudah jadi dan direbus apa ya Pak Hasan? Karena kemarin masih belum kelihatan kalau jadi sakit, tapi sekarang memerah dan bengkak. Waduh Bu, digigit anjing. Jadi kalau memang bengkak, bagaimana yang namanya benturan atau ada gigitan keras Bu ya? Gigit keras ya, tergigit keras itu pasti akan menimbulkan bengkak. Artinya ini terjadi kontraksi otot, ya, otot kaget gitu. Nah ini akan terjadi pembengkakan. Agar ini tidak akan menjadi racun, misalnya si anjing tadi habis makan apa gitu kan, bangkai dan sebagainya, terus gigit kita, ini akan menjadi racun. Nah supaya ini tidak bengkak dan bisa tidak menyebar racun di dalam darah, maka Ibu atasi rumput lumut yang tumbuh di pinggir-pinggir rumah itu Bu. Ya, rumput yang tumbuh di atas lumut itu disebut rumput lumut. Bentuknya kecil-kecil seperti beras, daunnya kecil Bu ya. Nah itu ambil 1 genggam ditambah dengan bawang putih 4, dikeprek, direbus, airnya 2 gelas, sisakan 1 gelas. Oh cuma 2 itu aja ya Pak ya. Ini kayak digigit anjing, kucing juga sama ya Pak ya? Maksudnya sama. Kayak kalau digigit hewan gitu ya? Sama. Oke. Dari Bu Tuti di Prambanan, Pak saya mau tanya, kalau habis makan perutnya sebah, terus rasanya lemes, rebusannya apa ya Pak? Habis makan, sebenarnya kalau habis makan sebah ini dengan limpa hubungannya. Kan sering kita mendapatkan pasien seperti itu. Baik. Kita kasih rebusan limpa sembuh deh. Memang ya seringnya berarti yang kapulaga, temulawak, kulit jeruk purut dan sereh. Nah, tambahi puyang. Oh
ada tambahan Puyang. Baik. Selamat siang Pak Hasan. Saya mau tanya, kalau obat sakit wasir sampai pendarahan hebat sampai transfusi apa ya Pak ya? Untuk kakak saya tinggalnya di Jakarta. Kalau sampai transfusi berarti hubungannya dengan HB, berarti jus HB masuk. Satu, ditambahi kunyit karena ada pendarahan. Baik. Tambahi kunyit. Terus produknya Brico. Nah, terus kalau sudah saking lamanya dia menderita ambeien, maka keluarkan baru ini keluar yang namanya HS produk. Jadi Brico dan HS produk. Brico dan HS produk. Baik. Selamat siang Pak Hasan, saya mau tanya aturan minum Colhep itu gimana? Di aturan di radio Ikut saya aja, ikut 2 aturannya. kali 3 sehari, sekarang Bukan di radio, itu di botol ya. di botol. Terus kalau di dalam botol 4 kali sehari, itu yang benar gimana? Nah, Kalau di radio itu mesti 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kapsul 2 kali gitu. Iya. Kalau di botol memang kadang ada yang 4, ada yang 2 ya Pak ya. Nah, ini yang benar adalah ikuti anjuran Pak Hasan, yaitu yang 3 kapsul pagi, 3 kapsul sore sebelum makan. Ya. Itu dia. Dari Bu Sutarsih di Waduk Sermo. Pak, kalau rebusan untuk payudara yang keras apa saja ya? Ibu, ini juga banyak keluhan Bu dari para pasien. Gondok keras, benjolan payudara keras gitu. Terus nanti ada pengerasan pada benjolan pada tiroid mengeras gitu. Nah, saya mengeluarkan juga ini produk HS ini juga Bu, khusus untuk pengerasan. Itu dikeluarkan kalau dibutuhkan. Nah itu nanti ibu ordernya berarti yang satu produk untuk pengerasan khusus, yang satu Brico. Oke. Oh, jadi sekarang sudah ada. Ada yang khusus untuk pengerasan. Tapi memang ini itu karena saya melihat kenyataan di lapangan, para pasien banyak gondoknya sudah kecil tapi mengeras gitu. Dan Brico tidak mampu, berarti kita keluarkan yang khusus untuk itu. Ada pendampingnya. Iya. Baik. Begitu ya Bu ya. Jadi Brico dan temannya sama kayak tadi yang ditanyakan Bu Warni. Tadi Brico dan nanti ada penyertanya Ibu ya. Jadi penyertanya apa nanti hanya bisa didapatkan langsung ketemu sama Pak Hasan langsung karena beliau nanti yang tahu formulasinya. Pak mau tanya, resep rebusan untuk kaki yang gampang capek. Ini sering juga saya sampaikan, ada rambut jagung, bawang putih, terus daun pace, sama biji salak. Baik. Pak, kalau untuk penderita diabetes jus HB-nya berapa ya Pak ya jumlah dan bahannya? Sama, rata-rata sama. Sama. Baik. Jadi 5 bayam raja, peluntasnya 15, terus kemudian ditambah dengan selada keritingnya 3, kacang panjangnya 3. Iya. Dari Bu Nunu di Jakal, Pak, kalau resep limpa kulit jeruk purutnya berapa ya Pak ya? Kalau kulit jeruk purut itu susah Bu, misalnya ya, atau tidak kuat perih di perut, berarti ditinggal ya. Jadi kalau saya ngasih resep limpa, tapi dikonsumsi malah lambungnya jadi perih, berarti kulit jeruk purutnya ditinggal, digantikan dengan puyang. Puyang, baik. Airnya untuk limpa itu? Untuk limpa airnya 4 gelas sisa 2. 4 gelas sisa 2. Baik Pak Hasan, kita jawabnya cuma sebentar aja karena udah jam 3. Pasiennya udah mulai banyak Pak karena hujannya udah reda. Jadi Pak Hasan udah ditunggu sama pasien-pasien yang ada di luar. Itu ya Pak Hasan ya. Oke, ya, makasih juga kepada fan Hasan Sabila dimanapun Anda berada. Iya. Saya Hasan Sabila mengucapkan salam sehat alami. Terima kasih. Baik Pak Hasan, terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.